Assalamualaikum, apa kabar ya teman-teman? Semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Sekarang aku mau food prep hasil belanjaan aku tadi ke pasar. Ini semua belanjaan aku tadi habisnya 182.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Dengan uang segitu bisa dapat belanjaan sebanyak ini. Ini ngomong-ngomong, pertama aku mau bersihkan dulu protein hewani yang aku beli tadi ya. Aku banyak banget beli ikan untuk menu minggu ini karena aku merasa ini menu yang paling simpel, bisa dimasak pas mau dimakan. Karena paling enak itu makan makanan yang hangat ya, apalagi kalau lagi musim hujan seperti sekarang ini. Aku mau membersihkan udangnya dulu ya teman-teman, karena udang ini dia nggak bisa lama-lama di suhu ruang. Jadi setelah aku bersihkan, nanti aku masukkan dulu ke kulkas yang di bagian bawah ya. Nggak perlu langsung masuk ke freezer, jadi nanti kita taruh aja di kulkas bagian bawah. Setelah itu baru nanti kita masukkan ke freezer. Nah ini dia, tadi udangnya harganya 20.000. Alhamdulillah masih bagus ya kondisinya teman-teman, dan dapatnya juga lumayan banyak. Lanjut, aku mau membersihkan ikan lele. Ini tadi aku beli lelenya 3 ekor aja, harganya 11.000. Sebenarnya aku nggak ada rencana beli lele untuk menu minggu ini, karena sebenarnya itu aku pengen belinya teri nasi. Teri nasi itu bagus banget ya, dia tinggi protein dan enak banget kalau diaduk sama telur dan dikasih daun bawang sedikit. Cuman tadi di pasar itu masih belum ada teri nasi ya teman-teman, sehingga aku tambahkan ikan lele sebagai pengganti teri nasi yang udah masuk ke dalam list belanja aku. Biasanya sebelum belanja ke pasar, malamnya itu aku buat list belanja dulu ya teman-teman. Dan aku juga buat meal plan untuk 1 minggu ke depan mau masak apa aja. Jadi kalau ke pasar aku udah bawa list, itu ngebantu banget ya teman-teman buat kita belanja. Jadi tinggal cari apa yang mau kita beli. Selain menghemat waktu, itu juga menghemat budget ya teman-teman. Karena kita udah bisa kira-kira berapa harga bahan makanan yang kita beli, apakah masuk dengan budget kita, tinggal kita sesuaikan aja. Ini aku mau bersihkan ikan nila ya. Ikan nilanya tadi aku beli 3 ekor, beratnya 7 ons, harganya 28.000. Lanjut, aku mau membersihkan ikan kembung. Ini tadi aku beli 1/2 kilo, harganya 20.000, dapat 5 ekor. Oh ya teman-teman, ini sedikit cerita ya. Tadi sebenarnya aku udah milih kembungnya 5 ekor yang lumayan seger ya, tapi ternyata tuh nggak ada 1/2 kilo. Akhirnya sama si penjualnya ditukar-tukar lagi sama yang beratnya itu sesuai sampai 1/2 kilo. Harusnya aku bilang seadanya aja ya. Nah, pas ditukar-tukar itu, akhirnya aku malah dapat kembung yang kondisinya ya udah lumayan nggak kurang baik lah menurutku, matanya udah cukup merah dan kulitnya udah sedikit ngelupas, tapi ya nggak apa-apa, ini masih oke, bisa untuk dikonsumsi. Oh ya teman-teman, rata-rata penjual ikan di Tangsel itu udah memberikan servis untuk membersihkan ikan yang mereka jual ya. Jadi sebenarnya kita tinggal cuci-cuci lagi aja di rumah supaya memastikan ikan yang kita mau masak ini udah dalam kondisi bersih ya. Lanjut, aku mau membersihkan ikan bandeng. Ini tadi di pasar aku cuma minta disisik aja ya teman-teman. Karena nanti aku mau potong ukurannya sesuai selera. Dan ikan ini juga nanti isi perutnya tuh nggak aku buang. Karena aku cuma mau buang bagian insang sama empedunya aja. Isi perut ikan bandeng itu enak ya teman-teman. Kondisinya asalkan yang bersih putih gitu ya. Kalau misalkan isi perutnya itu warnanya hitam, lebih baik dibuang aja. Karena itu nggak enak ya kalau digoreng juga. Ini ikannya mau aku potong jadi 5 bagian dan tadi itu cukup besar ya untuk 1 kali makan juga. Karena ikannya ini emang tadi besar banget, dia beratnya 7 ons untuk 1 ekor ikan. Dan aku beli tadi tuh harganya 35.000. Ini dia empedunya, aku dapat jangan sampai pecah ya. Kita harus hati-hati banget ngebuang empedunya ini. Aku juga cukup lama ya belajar untuk membuang empedu ikan bandeng ini. Pertama-tama tuh aku nyoba dan itu pecah. Jadinya ikannya itu ya agak sedikit-sedikit pahit, tapi alhamdulillah sekarang udah biasa untuk ngambil empedu di dalam ikan bandeng. Lanjut, aku mau membersihkan ayam. Ini tadi ayamnya aku udah minta potong kecil-kecil karena aku mau masak rica-rica. Ini tadi aku beli
1 paha dan juga 3 sayap. Ngomong-ngomong, ini harus dibersihkan dulu ya teman-teman dengan teliti, jangan sampai ada kotoran ataupun bulu ayam yang masih nempel. Karena nanti rasa ayamnya jadi nggak enak dan juga kita geli ya kalau masih makan makanan yang masih ada bulu-bulunya itu gitu nempel. Pastiin satu-satu dengan teliti supaya makanannya itu dijamin bersih. Sekarang aku mau membersihkan sawi putih. Jangan lupa tadi habis nyuci ayam dan ikan, zinknya dibersihkan dulu ya teman-teman. Ini udah aku bersihkan zink cuci piring aku. Ini sawi putihnya dibuka satu-satu ya, karena biasanya sawi putih itu suka ada penghuninya. Jangan sampai ada tambahan protein hewani ya teman-teman. Dan habis aku bersihkan, habis aku cuci itu, aku mau keringin dulu supaya ini nanti tuh jadi nggak cepat busuk ya di dalam kulkas. Aku juga tadi bersihkan si daun bawang dan aku mau keringin bareng sama si sawi putih. Sambil menunggu mereka berdua kering, kita potong-potong brokoli dulu ya. Ini tadi aku beli brokolinya satu, harganya 8.000 karena nanti ini buat aku bikin sop buat anak aku. Aku biasanya bikin sop itu brokoli sama wortel aja ya teman-teman dan juga aku tambahkan bakso. Karena menu minggu ini itu kebanyakan tumis-tumisan untuk aku dan Pak Su, jadi aku siapin juga bahan untuk bikin sop buat anak aku karena biasanya kalau tumis itu kan rasanya lebih pedes ya teman-teman. Jadi nanti aku bakal bikin sop juga yang rasanya nggak pedes dan juga aman buat anak. Brokoli udah aku potong-potong dan udah aku rendam sama garam supaya kalau ada penghuninya nanti dia akan ngambang ya ke atas. Dan sekarang aku mau bersihkan jamur yang aku beli tadi 1/4 kilo. Alhamdulillah dapetnya banyak ya, bisa 2 tempat. Ini nanti aku bakal masaknya 2 kali, pagi sore, jadi langsung aku bagi 2 aja ya. Dan aku tadi beli kol juga, ini harganya 2.000, lumayan banyak. Nanti bisa aku pakai buat tambahan sayur sop, bisa juga untuk tambahan bikin bakwan ya. Karena sekarang tuh lagi musim hujan, emang paling enak tuh bikin cemilan di rumah ya. Aku tadi beli kulit lumpia juga buat bikin martabak tahu dan beli kol juga dan biar enak aja kalau mau bikin cemilan bakwan. Jadi bahannya tuh udah ada di rumah. Lanjut, aku mau membersihkan bumbu dapur yang aku beli di pasar tadi. Alhamdulillah ini aku beli bumbu dapurnya 3.000 dan dapatnya banyak. Kalau beli di tukang sayur segini sekitar harganya 5.000 ya teman-teman. Dan aku mau bersihin dulu bumbu dapurnya supaya lebih mudah nyimpannya. Daun salamnya aku petik-petik supaya gampang ya masuk ke kulkas. Dan jangan lupa untuk serainya juga digunting supaya ini lebih mudah nyimpannya. Tadi aku beli jeruk nipis juga ya teman-teman. Ini harganya 5.000, dapat 7. Alhamdulillah lumayan banyak ya. Aku masih ada jeruk nipis sisa minggu lalu, masih ada 3 dan aku pisahkan ya. Nanti mau aku pakai duluan buat ngebumbuin ikan. Sekarang aku mau ngebersihin kangkung yang aku beli tadi. Ini harganya 2 ikat 5.000. Food prep kayak gini lumayan makan waktu ya teman-teman. Aku biasanya menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 jam di hari Minggu. Tapi nanti ini tuh akan mempermudah kehidupan aku 1 minggu ke depan karena semua sayuran dan juga lauk pauk yang aku beli ini udah bersih ya. Tinggal dimasak, biasanya cuma butuh waktu 15 menit udah matang semua. Buat teman-teman yang baru gabung atau baru menonton video aku ucapkan selamat datang ya. Semoga kalian suka dengan video-video yang aku buat. Buat teman-teman semua, mohon bantuannya ya untuk subscribe, like, dan komen. Supaya channel ini semakin berkembang dan aku juga semakin semangat ke depannya. Lanjut, aku mau membersihkan ikan-ikan yang tadi aku beli. Untuk lele, seperti biasa aku cuman kasih garam, merica, kunyit, dan juga bawang putih bubuk ya teman-teman. Karena ini jumlahnya nggak banyak, jadi aku pakai yang bubukan aja supaya cepat. Untuk ikan kembung, aku kasih garam sama jeruk nipis aja ya teman-teman. Karena untuk ikan ini aku kasih buat anak aku juga, jadi aku nggak biasain pakai micin ataupun penyedap. Untuk ikan bandeng dan nila juga sama ya teman-teman, aku cuma pakai perasan jeruk nipis dan juga garam. Karena sebenarnya ikan yang segar itu udah cukup ya, dengan dikasih garam sama jeruk nipis aja udah enak. Kita balik lagi ke sawi putih yang tadi ya teman-teman. Ini udah kering dan mau aku potong-potong supaya nanti nyimpannya ini lebih gampang ya. Dan pas proses masaknya juga jadi lebih cepat, tinggal dicemplung-cemplungin aja.
Lanjut, aku mau potong-potong daun bawang yang tadi udah aku keringin ya teman-teman. Ini aku potong agak kecil-kecil karena nanti mau aku pakai buat bikin martabak tahu juga. Daun bawangnya nanti disimpan di dalam freezer ya teman-teman. Dengan metode seperti ini bikin daun bawang lebih awet, bisa untuk 1 bulan. Nah, sekarang udah selesai semua. Ini dia belanjaan aku tadi. Aku rekap ulang ya teman-teman. Ini semua belanjaan aku tadi. Aku dapat kangkung 2 ikat harganya 5.000, brokolinya itu 8.000, untuk jamurnya 5.000, kolnya itu 2.000, untuk togenya 2.000, bumbu dapurnya 3.000. Aku juga beli ikan nila, itu harganya 27.000, untuk ikan kembungnya 20.000, jeruk nipisnya 5.000, ikan bandengnya itu tadi 35.000, untuk udangnya 20.000, lelenya 11.000, tahu 5.000, dan juga ini daun bawang seledrinya 3.000. Oh iya, aku juga beli ayam, ini harganya 22.000. Untuk sawi putihnya itu harga 5.000, dan juga kulit lumpianya 5.000. Untuk wortel itu sisa dari belanjaan minggu lalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai akhir. Semoga video aku memberikan manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.